Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Wa madha darsuna al-ana? Darsuna al-an tafsir hadis. Darsuna al-an tafsir hadis. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, ayyuhal aulad, ayyuhal abna, fi hadha sabahil bakir insyaallah sanadrusu ma'an fi darsina al-yawm, yakni fi darsi tafsir wal hadis. Walakin qabla dhalik, qabla an ubayyina an ashrahu lakum hadzal mawdu' hadhil maddah, urid an aqra' lakum kashfal hudur, faman du'iya ismuhu falyaqul hadir. Ahmad Baihaqi Hadir. Ali Furqan Aqil Anwar Aurik Barik Albani Hadir. Dafa Bilal Dimas Marif Erik Sugianto Baidus Muhammad Faris Kamal Firadi Gilang Nur Hisham Istishhadi Muhammad Tariq Mubarak Muhammad Amri Ibnu Muhammad Rafiq Faras Estadin Muhammad Azam Fatani Muhammad Alif Husaini Muhammad Fadil Ibadur Rahman Estadin Muhammad Ratan Muhammad Ifdal Muhammad Rahmat Muhammad Reza Pahlevi Muhammad Yasir Nurman Syamsuddin Rafa Adia Royan Benazir Safaya Taufikur Rahman Zikri Taib. Al-an sanata'allamu ma'an wa tasilan li wa tafhiman lakum sya'asrau hadad daras hadil madah bil lughah al-Indonesia. Taib. Al-an iftahu kutubakum as-safha isnani wa arba'un. Please now open your book, the page 42. Baik, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bersama materi yaitu tafsir hadis. Silakan dibuka halaman 42. Insyaallah pagi ini kita akan mempelajari yaitu surat tafsir daripada surat Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah. Yang mana surat Al-Insyirah ini mempunyai arti yaitu apa? Melapangkan. Baik, tujuan dari pembelajaran pagi ini daripada surat Al-Insyirah adalah yang pertama, setelah kita mengikuti proses pembelajaran daripada mata tafsir dari surat Al-Insyirah ini, kita yang pertama terbiasa memahami bacaan daripada Quran surat Al-Insyirah yaitu dengan benar. Kemudian yang kedua, menghafalkan dan menerjemahkan Quran surat Al-Insyirah dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis isi kandungan dan hikmah mempelajari daripada Quran surat Al-Insyirah dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, menulis surat Al-Insyirah dengan benar. Baik, selanjutnya kita bersama-sama membaca daripada surat Al-Insyirah. Ya, kita baca-baca. Ya, kita baca bersama surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Ya, wahid isnani talata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya, mohon Bapak ingin tahu dari salah satu dari kalian, bacakan arti daripada surat Al-Insyirah. Coba istishhadi baca ayat 1 sampai 8. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban bagimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan atau sebutkan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Baik, itu terjemahan ya, kurang lebih terjemahan daripada surat Al-Insyirah. Baik, selanjutnya kita perlu tahu bagaimana asbabun nuzul daripada surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Baik, akhuna Zikri, tafadhol, Isra. Lasta, anta ya Mas Muka? Barik, ya Barik Ikra, asbabun nuzul. Irfa saudara, apil voice, disautin alim. Berkaitan dengan bilangan Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah. Saat itu orang kafir Quraisy selalu menghadang dakwah Nabi SAW, mengejek para pengikut beliau yang kebanyakan dari kalangan bersastra sosial rendah, siksaan dan ancaman pembunuhan. Baik, itulah asbabun nuzul ya, atau kronologi daripada turunnya surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengemban dakwah ya daripada agama ini, daripada jin ini, yaitu agama yang kita cintai bersama, agama Islam, beliau mengalami cobaan, rintangan yang luar biasa. Ya, bagaimana ketika beliau mulai dakwah dari sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan dari orang terdekat sekitar, dari istrinya, kemudian saudara-saudaranya, kemudian orang-orang sekitar, ya. Dari situlah ketika Nabi mendakwahkan agama ini dengan terang-terangan, mulai di situ, ya, mulai disitulah rintangan, cobaan, ya, yang dialami Nabi, sehingga banyak daripada pengikut yang mengikuti ajakan Nabi ini, dakwah Nabi ini, ya, yaitu para sahabat, yang mana para sahabat, ya, para pengikut Nabi yang mengikuti ajakan Nabi dakwah ini, agama Islam ini, kebanyakan adalah dari strata atau dari golongan yang rendah, ya, ekonomi sosialnya rendah, menengah ke bawah, bukan orang-orang kaya, bukan. Nah, di sana mereka mengalami ya penindasan, siksaan, bahkan ancaman pembunuhan. Itulah asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Ibnu Jarir. Disitulah asbabun nuzul surat Al-Insyirah, yang turunlah surat Al-Insyirah sebagai penyemangat, berita manis kepada baginda Nabi, bahwasanya di sana ada berita, sebuah berita kemenangan ya daripada dakwah agama ini, yaitu agama Islam. Nah, itu adalah daripada asbabun nuzul surat Al-Insyirah. Selanjutnya penjelasan ayat 1 sampai 4. Akilah Iqra. Nah, Kabar gembira dari Allah kepada Nabi SAW tentang telah dilapangkannya dada beliau dalam mengemban dakwah, yaitu dimudahkannya dakwah sebagai sesuatu yang manis, menyenangkan, rahmat Allah, sinar dan cahaya menuju kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggikan sebutan nama Nabi SAW di alam yang tinggi. Setiap kali bibir manusia mengucapkan, yaitu dengan mengiringkan nama beliau pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, syukran. Itulah ya ayat 1 sampai 4 daripada surat Al-Insyirah ini menggambarkan ya melihat daripada asbabun nuzul. Di situ ada kabar gembira bagaimana Nabi disenangkan, digembirakan oleh Allah, ya. Alam nashrah laka sadra, ya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai baginda Nabi. Jadi Nabi dilapangkan oleh Allah dadanya, ya. Sebelum jauh-jauh itu, sebelum menyampaikan risalah ini, Nabi sudah Allah lapangkan dadanya untuk bisa mengemban daripada ajakan agama ini, yaitu agama Islam. Ya, wa
wada'na 'anka wizrak, ya. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Jadi beban, semua beban yang Nabi pikul, baginda Nabi pikul, beban-beban daripada dakwah ini, beban daripada ancaman, rintangan, siksaan, bahkan ancaman pembunuhan, sudah Allah antisipasi dengan itu semua, dan Allah telah menghilangkan beban itu, ya. Wa wada'na alladzi anqadha dhahrak, yang mana yang memberatkan punggungmu. Jadi semua beban itu memang dirasa oleh Nabi itu sangat berat, ya, sangat berat sekali. Mungkin kalau kita memikulnya sungguh tiada luar biasa beban itu, ya. Wa rafa'na laka dzikrak, begitupun Allah, ya, Allah telah meninggikan sebutan untuk baginda Nabi, ya. Allah telah meninggikan sebutan untuk baginda Nabi yang Muhammad. Beriringan dari itu semua umat manusia ketika mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disitulah ada nama baginda Nabi. Ditinggikan nama Nabi Muhammad SAW, ditinggikan semesta alam ini, ya. Dengan setiap kali bibir manusia, ya, terutama terkhusus umat Islam yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari syahadatain, ya, dalam azan, dalam sholat, dalam ritual atau agama yang lain, yang di sana ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid, itulah Nabi namanya ditinggikan. Maka dari itu Nabi dilapangkan, berikan gembira oleh Allah bahwasanya dakwah ini akan menemui kemenangan, akan menjumpai sebuah kemenangan, kemanisan yang akan diperoleh. Baik itu? Selanjutnya ayat 5 sampai 6. Anta ya Masukah? Ikra. Di setiap kesulitan akan datang kemudahan, di setiap kesempitan akan datang kelapangan, di setiap kesedihan dan penderitaan akan datang kebahagiaan dan kesenangan. Salah satu kunci dari kemenangan dalam segala urusan dakwah dan lain-lain adalah kesabaran. Baik, ya. Ayat 5 dan 6 ini menggambarkan di setiap kesulitan akan datang kemudahan. Di setiap kesempitan akan datang kelapangan. Di setiap kesedihan dan penderitaan akan datang kebahagiaan dan kesenangan. Maka, ya, inna ma'al usri yusra, ya, inna ma'al usri yusra, ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu di sana ada kemudahan. Jadi jangan kita merasa apapun kesulitannya, pertama di sini yang berkaitan dengan dakwah, ya, dan kalian pun akan merasakan itu setelah kalian keluar dari pondok ini, dari Al-Multazam 2 ini, kalian akan merasakan dakwah. Bagaimana dakwah yang sebenarnya? Dakwah kalian nanti di masyarakat, kalian akan dilihat, ya, dari ujung rambut kalian sampai ujung mata kaki kalian akan dilihat oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh orang sekitar. Bagaimana kamu memikul dakwah agama ini? Dakwah, ya, dakwah kalian bisa dakwah di politik, dakwah di masjid, dakwah secara hal, dakwah secara budaya sosial, ya, dakwah secara ekonomi, dakwah dalam konteks luas. Itulah dakwah yang akan kamu pegang. Maka jangan takut dengan semua kesulitan, terutama dengan kesulitan yang berhubungan dengan dakwah. Terus berjuang. Inna ma'al usri yusra. Dan ditegaskan lagi oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra. Ya, maka sesungguhnya ditegaskan sampai 2 kali, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti di sana ada kemudahan. Ada siang, ada terang, ada apa? Ada cahaya, ada wanita, ada wanita, ada si ganteng, ada si kacamata, ada yang tidak pakai kacamata. Jadi semua berpasang-pasangan, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Yakin, kita harus yakin bahwa sesungguhnya di sana, ya, kesulitan apapun pasti ada kemudahan. Baik itu? Maka kunci daripada kemudahan salah satunya kita harus punya rasa sabar.
Bahasa apa? Bahasa apa? Inna ma'as Inna allaha ma'as Inna allaha ma'as Inna allaha ma'as. Apa artinya inna allaha ma'as sabirin? Apa artinya? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya, Erik, mana inna allaha ma'as sabirin? Oke, good anta. Yuk, zi anta ya. Very good. Ya, innallaha ma'as sabirin. Jadi salah satu kunci daripada sukses keberhasilan ya untuk dakwah ini, kita harus punya rasa sifat apa? Sabar. Di sana akan ada kemenangan. Man sabara, barang siapa yang sabar pasti akan beruntung. Paham tuh? Selanjutnya adalah ayat ke-7 dan ke-8. Coba Bapak ingin dengar suara indahnya siapa namanya? Izam. Disautin Alif. Fokus meneruskan pekerjaan selanjutnya setelah pekerjaan yang pertama selesai serta berusaha berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah berharap atas segala urusan dakwah dan lain-lain. Baik, ya. Itulah ayat 78. Apa bunyinya ayat 78? Apa bunyinya? Fokus ya, kita tetap fokus ya, fokus meneruskan pekerjaan selanjutnya ya, fokus ya. Di awal kita sudah mengerjakan suatu pekerjaan dalam ini dakwah ya, kita sudah dakwah di satu tempat ya, kita terus continue ya, al-istimrar ya, continue, tetap fokus ke dakwah selanjutnya di tempat yang lain. Misalnya dakwah yang di tempat A berhasil ya, kita terus ya continue ya, tidak berhenti dakwah selanjutnya di tempat B, C dan seterusnya. Walaupun di dakwah di tempat A belum berhasil, tetap kita terus bersabar ya, terus bersabar karena di sana pasti ada apa? Ada buah daripada kebersabaran. Ingat kebiasaannya Nabi ketika di Taif? Nabi dakwah pertama kali di Taif, masih ingat? Bagaimana perlakuan orang-orang Taif? Bagaimana Nabi diperlakukan oleh orang-orang Taif? Dilempari, apalagi diludahi, ya, dicaci maki, bahkan anak-anak kecil juga diprovokasi oleh orang tuanya untuk memusuhi Nabi, dilempari, dihalang-halangi dakwahnya. Sekarang gimana Taif sekarang? Tahu benar soal Taif sekarang? Mereka menyesal dengan apa yang mereka telah lakukan di masa dulu. Sekarang orang-orang Taif sekarang yang di era sekarang, mereka sudah luar biasa solehnya luar biasa. Berarti dakwah ya, walaupun tempat A belum berhasil, Pak insya Allah next time ya, di kemudian hari pasti dakwah itu akan mengalami kemenangan. Mereka menyesal ya, mereka di era sekarang, Taif sekarang, penduduk Taif sekarang, mereka menyesal dengan kelakuan nenek moyang mereka yang telah memperlakukan Nabi seperti itu, memperlakuan Nabi dengan tidak manusiawi, dan mereka benar-benar sangat soleh sekarang orang Taif sekarang. Ya itulah manisnya dakwah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi tetap kita fokus ya, fokus setelah daripada pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain ya, tetap fokus, berusaha, berdoa, kemudian tawakal kepada Allah. Ya, tetap tawakal ya, tetap tawakal. Tawakal itu kunci ya. Berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah. Kemudian juga ya, wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap kepada Allah, bukan ke siapa-siapa ya. Bukan ke siapa-siapa, kita hanya berharap kepada Allah. Dalam sholat pun kita apa? Berdoa. Ya, dalam surat Al-Fatihah itu ada doa iya karena iya nasta'in. Ya, apa artinya? Hanya kepadamu ya Allah kita menyembah,
dan kita minta pertolongan. Wa ila rabbika farghab. Ya, faham? Itulah surat Al-Insyirah. Ya, bagaimana surat Al-Insyirah? Di sana ya ada kelapangan dada. Ada kelapangan dada untuk baginda Nabi, juga untuk kita. Ya, terkhusus dalam medan dakwah, kita jangan merasa pesimis, jangan merasa minder, jangan merasa takut, ya, jangan merasa apa sih dakwah, apa sih yang didapat dari dakwah. Jangan ada seperti itu, ya. Dalam dakwah itu ada sesuatu yang berkah buat hidup kita. Betul? Karena tugas kita apa? Khalifatun fil ardi. Kita tugasnya adalah khalifah di muka bumi ini, salah satunya adalah untuk mengemban kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya, ya, intisari daripada isi kandungan surat ini adalah, coba mohon dibaca, Erik. Isi kandungan surat Al-Insyirah. Allah melapangkan hati Rasulullah SAW yang dalam usahanya menyiarkan agama Islam yang kerap menemui kesulitan. Surat Al-Insyirah ditujukan untuk Nabi SAW, tetapi juga umat Islam yang mengikuti rasa susah dan gelisah. Allah Subhanahu wa taala menekankan sebanyak 2 kali tentang kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu, jika kita mengalami kesulitan, maka tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Manusia tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu keajaiban datang. Manusia semestinya berusaha dan bersabar jika menghadapi kesulitan. Allah memerintahkan di saat selesai mengurusi satu persoalan, hendaknya jangan berdiam diri, tapi melakukan urusan lain secara sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan usaha juga harus dibarengi dengan tawakal. Sebab hanya Allah yang berkehendak memutuskan segala sesuatu, termasuk keberhasilan usaha kita. Faham? Itulah isi kandungan daripada Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Jadi kelapangan, ya. Coba kamu praktekkan, ya. Setiap kamu menginginkan sesuatu, baca surat Al-Insyirah 100 kali dalam wirid kalian, dalam zikir kalian. Insya Allah kesulitan apapun, ya, kesulitan dakwah, kesulitan belajar, kesulitan menghafal, ya, kesulitan menghadapi kehidupan yang fana ini, yang penuh dengan fitnah ini, baca, ya, zikirkan, wiridkan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Insya Allah di sana ada keajaiban yang akan kamu alami. Ada keajaiban, ada sesuatu yang luar biasa di situ. Ya, jadi kandungan daripada surat Al-Insyirah ini selain berita gembira buat Nabi akan kemenangan daripada dakwah ini juga, ya, nasihat buat kita semua selaku umat Nabi, bahwasanya di setiap kesulitan pasti akan menemui kemudahan. Ya, jadi sabar, ya, kuncinya sabar. Kamu belum belajar, belum hafal-hafal, sabar, ya. Kamu ngapalin Quran, ngapal ayat Quran, ya, menghafal kosakata, ngapal bahasa Arab, ngapal bahasa Inggris, menjalankan latihan, belum bisa belajar, terus sabar dengan dibalik dengan usaha, kemudian berdoa, kemudian tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, pasti di situ akan memenuhi kemenangan. Kamu akan bisa, pasti kamu akan bisa. Di dunia ini, ya, terutama kita di sekitar kita semua ini tidak ada yang jahil, yang ada itu apa? Yang ada malas. Kita semua, mohon maaf, kita semua tidak ada yang bodoh, ya, tidak ada yang jahil, semuanya bisa. Yang ada pada diri kita itu selama ini apa? Rasa malas bekerja, malas berdakwah, malas beribadah, malas belajar, malas menghafal. Sehingga karena malas itulah timbullah sifat pesimis. Yang akhirnya apa yang didapat? Tidak dapat apa-apa. Malah mereka orang-orang kafir yang sekarang menguasai, ya, ingat, jumlah yang sedikit, ya, tapi terorganisir, ya, jumlah yang sedikit
tapi terorganisir bisa mengalahkan jumlah yang banyak yang tidak terorganisir. Yang tidak terorganisir, orang Yahudi jumlahnya banyak atau sedikit? Orang Yahudi komunitasnya manusia sedikit apa banyak? Sedikit orang Yahudi itu karena mereka terorganisir, apa strukturnya kuat, menguasai kita, teknologinya, sosialnya, budayanya, politiknya, mereka yang menguasai. Dan sampai saat ini kita masih jadi di bawah mereka. Saatnya kita bangkit, saatnya dakwah, ya, dakwah daripada Nabi ini untuk meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus kita gaungkan, ya, dengan kita kuncinya apa? Salah satunya apa? Sabar, ya, berusaha, berdoa dan tawakal. Baik dong? Baik. Silakan, ya, dibaca bukunya. Beri Bapak beri waktu 3 menit. Setelah itu ada latihan. Bapak beri waktu 3 menit. Setelah itu ada latihan. Ya, cukup. Silakan sekarang Al-Qur'annya ditutup, kitabnya ditutup, modulnya ditutup. Siapkan kertas lembar dan kerjakan soal ini jawabannya saja. Ya, ditutup kitabnya, Qur'annya, modulnya ditutup. Ya. Siapkan kertas lembar, tulis nama lengkapnya, kelasnya, dan kerjakan latihan berikut, jawabannya saja. Ya, ditutup kitabnya, modulnya, Qur'annya ditutup. Silakan kerjakan pertanyaan berikut. Ya. Jawabannya saja. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Ada yang kurang jelas dari pertanyaan? Nomor 3 itu maksudnya golongannya Makkiyah apa Madaniyah? Ya. Pertanyaan nomor 3 itu maksud daripada surat Al-Insyirah itu golongan surat Makkiyah ataukah Madaniyah? Yang sebelah timur terlihat? Ini kelihatan?
Alastum? Sudah semuanya? Sudah? Cung yang belum? Cepatnya. Yang belum? Yang belum selesai. Ayo, 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi untuk mengerjakan. 2 menit belum selesai, Bapak ambil soalnya. Setelah selesai waktu untuk mengerjakan, sudah selesai, Bapak akan ambil jawaban daripada latihan ini. Insyaallah mudah ya. Mudah. Ya, cukup. Bapak ambil ya. Baik. Terima kasih ya. Paham tum? Paham tum? Paham tum? Sebelum Bapak tutup ya, untuk keberkahan kita daripada surat Al-Baqarah ini, kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka alladzi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.